Fokus Layla, fokus. Kini kau satu-satunya orang yang memegang kendali. Tak ada orang lain yang akan membantumu. Lebih baik seperti itu, karena kau tidak membutuhkan siapapun dan tak perlu memikirkan apapun selain jalan yang membentang di hadapanmu. Begitulah kira-kira bisikan sang tokoh utama kepada dirinya sendiri ketika berada di lintasan balap. Sayangnya malam itu keberuntungan belum berpihak. Tiba-tiba saja mobil go-kartnya tergelincir dan mati di tengah jalan. Layla adalah namanya, seorang remaja wanita yang bercita-cita bisa seperti kakaknya yang berjaya di arena balap. Saat ini, sang kakak yaitu Esham sedang dirawat di rumah sakit karena penyakit sesak nafas. Sore itu Layla mendapatkan kabar buruk dari orang tuanya, yaitu sang kakak dipindahkan ke ruang isolasi dan hanya boleh dijenguk seminggu sekali. Kabar tersebut membuat perasaan Layla semakin kacau. Suatu hari ketika sedang bersekolah, Layla hendak membantu temannya Maxim yang sedang dibully oleh Jade dan komplotannya. Awalnya Layla mencoba mengerti Maxim yang menolak dibantu. Namun hinaan Jade terhadap Esham membuat Layla mengamuk hingga akhirnya sebuah pukulan dan tendangan dengan telak mendarat di wajah Jade. Untungnya Sophie berhasil menghentikan pertarungan itu. Layla pun memutuskan pergi ke taman bermain. Malam itu, dia habiskan untuk menikmati kesendiriannya dengan memainkan beberapa game dan menaiki wahana-wahana yang menegangkan. Lalu keesokan paginya, sesuatu peristiwa yang sangat mengejutkan, peristiwa yang tidak disangka-sangka terjadi. Ayah dan ibunya tidak berada di rumah, bahkan wilayah tempat tinggal Layla menjadi sangat sepi. Itulah sepenggal kisah ya, sebagai pembuka dari film yang akan saya ceritakan. Berjudul Soul, sebuah film Prancis yang artinya alone. Rilis di tahun 2017, disutradarai oleh David Moreau, dan tentunya dibintangi oleh aktor dan aktris muda yang sepertinya berasal dari Prancis. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Mari kita lanjutkan ceritanya. Layla terbangun di pagi hari dengan perasaan kesal karena mengira ada yang menyentuh ponselnya. Setelah lama tak mendapat jawaban, Layla pun mencoba mencari-cari ke seluruh ruangan, namun sama sekali tidak menemukan keluarganya. Yang lebih aneh lagi, alat komunikasi sama sekali tidak bisa digunakan, baik itu ponsel maupun telepon kabel. Gadis itu pun mencoba pergi, memeriksa di sekitar wilayah rumah, tapi tak seorang pun muncul. Hanya seekor anjing yang tampak di depan salah satu rumah sedang bermain air. Layla pun menuju ke rumah sakit tempat Esham dirawat dengan menggunakan sepeda. Dan ya, hanya kendaraan yang terlihat di jalan raya seolah-olah si pengemudi meninggalkannya begitu saja. Kepanikan mulai melanda ketika hanya menemukan kasur kosong di ruangan Esham dirawat. Gadis itu berteriak, memanggil, bahkan mencaci maki, berharap seseorang muncul untuk menamparnya. Namun suasana masih tetap hening, tak ada seorang pun yang muncul. Apa yang sebenarnya terjadi? Kemanakah semua orang? 3 jam kemudian, akhirnya setelah mendengar trompet gas, Layla bertemu dengan dua remaja yang datang dari arah berbeda. Mereka adalah Terry dan Camilla. Terry menjelaskan alat komunikasi sama sekali tidak berfungsi. Tidak ada jaringan seluler, bahkan wifi. Sedangkan Camilla mengaku bertemu Terry ketika sedang mencari jalan ke rumah ibunya yang berlokasi di daerah yang berbeda. Gadis itu menduga sang ibu pasti khawatir karena semalaman dia tidak pulang. Mereka bertiga pun bergegas menuju ke kantor polisi terdekat, berharap mendapatkan pertolongan atau minimal penjelasan tentang apa yang terjadi. Sayangnya harapan itu seketika sirna. Kantor polisi hanyalah sebuah gedung kosong yang berantakan. Di sudut ruangan yang gelap, ada seorang kriminal berkulit hitam yang terikat borgol. Ternyata itu adalah seorang pemuda yang sepertinya seumuran dengan Layla, Terry, dan Camilla. Mereka pun memberanikan diri melepaskan borgol si pemuda berkulit hitam yang agak pendiam. Dengan nada ketus, dia meminta Layla dan yang lainnya menjauh. Kemudian, setelah membobol sepeda motor, pemuda itu pergi begitu saja. Perjalanan tim Layla pun berlanjut ke sebuah pusat perbelanjaan. Terry mencoba menenangkan diri, berharap ini semua hanya mimpi dan tetap tersenyum karena esok ketika terbangun dia akan bertemu kembali dengan sang ibu. Mereka bertiga pun berkumpul dan masing-masing menceritakan kapan mereka bangun serta apa yang terakhir kali mereka ingat. Dan sangat mengejutkan, semuanya tidak mengingat apapun tentang kejadian sebelum mereka tidur.
Tak lama kemudian, ketika melanjutkan pencarian di area perdagangan, tim Layla menemukan sebuah gedung dengan nyala lampu di setiap ruangannya telah diatur, membentuk tulisan SOS. Setibanya di sana, dan setelah memeriksa, tim Layla pun terkurung di dalam lift, lalu terdengar suara seorang pria dewasa yang menginterogasi serta meminta agar meletakkan senjata dan juga tas mereka. Lalu ketika mereka keluar dari lift, ternyata yang sebelumnya bicara adalah seorang pemuda bernama Ivan, putra dari seorang pengusaha kaya sekaligus pemilik gedung Gersh Bank. Dari atas gedung, mereka memperhatikan sama sekali tidak ada lampu-lampu mobil yang bergerak. Mereka bertanya-tanya apakah semua orang telah mati akibat virus atau mungkin radiasi nuklir, tapi kemana mayatnya? Atau jika memang para penduduk masih hidup, bagaimana mengevakuasi 500.000 orang hanya dalam waktu beberapa jam? Sama halnya dengan tim Layla, Ivan juga tidak mengingat apapun tentang kejadian sebelum dia tertidur. Namun itu tidak membuat mereka menyerah, mereka pun langsung menuju ke ruang garasi. Seperti kata Ivan, di sana memang tidak ada siapapun, tapi ada sesuatu yang sangat berguna dan sangat mewah. Layla menjelaskan tentang salah satu mobil di sana dengan sangat lancar, seperti membaca brosur. Lalu mereka pun melanjutkan pencarian, yang mana kali ini dengan mobil mewah. Sebelumnya, Layla telah berjanji akan mengantarkan Camilla ke rumah sang ibu, dan dia tidak melupakan hal itu sama sekali. Namun menurutnya, alangkah lebih baik jika mereka mencari ke semua tempat di daerah itu, baru setelahnya pindah ke daerah lain, di rumah ibu Camilla berlokasi. Sangat mengejutkan, ketika memasuki terowongan, mereka menemukan pemuda yang sebelumnya dilepaskan di kantor polisi dalam keadaan terluka, dengan anak panah yang menancap di bahunya. Layla pun meminta semuanya memindahkan pemuda itu ke dalam ambulans, lalu bergegas pergi. Pada awalnya Ivan menolak untuk ikut, namun tiba-tiba saja sebuah anak panah menancap tepat di sebelah kepalanya. Itu membuat Ivan berubah pikiran, apalagi tak lama berselang mobil mereka terus ditembaki seolah dihujani anak panah. Tanpa menunggu lagi, Layla langsung menginjak pedal gas untuk membawa teman-temannya melarikan diri dari tempat itu. Beberapa waktu kemudian, mereka tiba di sebuah hotel mewah. Meskipun merasa sangat ketakutan, dengan jemari yang gemetaran, gadis itu berhasil mencabut anak panah dan merawat luka si pemuda kriminal. Layla dan yang lainnya pun memutuskan untuk bermalam di hotel mewah tersebut. Karena merasa ada yang mengawasi, akhirnya dengan malu-malu, Camilla meminta izin untuk tidur di kamar Layla. Ternyata tidak hanya Camilla, tapi Terry dan Ivan juga sudah berada di sana. Bersama-sama, mereka saling menjaga satu sama lain. Keesokan paginya, mereka menemukan berita di surat kabar yang terbit sekitar 2 minggu yang lalu tentang kebocoran bahan kimia di sebuah pabrik yang berjarak 2 km dari lokasi mereka saat ini, yaitu Fortville. Tiba-tiba saja mereka dikejutkan dengan kedatangan si pemuda kriminal yang membawa sarapan. Dia tidak menjelaskan apapun, bahkan tidak memperkenalkan diri ataupun mengucapkan terima kasih. Dan itu membuat Camilla sangat kesal. Doji, itulah nama si pemuda berkulit gelap. Layla mengetahui nama pemuda itu karena memeriksa dompetnya. Doji mengaku tidak melihat siapa yang memanahnya. Tapi jika Layla dan yang lainnya ingin mengetahui apa yang ada di balik terowongan, maka pemuda itu mengajak mereka untuk ikut. Alangkah terkejutnya mereka ketika melihat kabut asap yang sangat tebal di balik gedung. Udara yang melewati asap terasa sangat panas dengan debu-debu kerikil yang berterbangan. Layla pun mengajak semuanya pergi karena kabut asap semakin mendekat. Di perjalanan, Terry melihat kabut itu telah mengelilingi seluruh kota sehingga harapan mereka untuk meninggalkan Fortville semakin kecil. Camilla yang merasa sangat frustasi hendak melompat dari mobil. Beruntung Layla langsung menangkap gadis itu dan akhirnya mereka sepakat untuk menuju ke rumah ibu Camilla yang berada di distrik yang berbeda. Sangat disayangkan, setibanya di sana, mereka juga tidak menemukan siapapun. Setelah mendapat kacamatanya, tiba-tiba Camilla menghancurkan semua barang-barang demi melampiaskan kemarahan terhadap ayah tirinya. Namun tak lama kemudian, ketika keluar, Layla dan Camilla malah tersenyum manis seperti tidak terjadi apa-apa. Begitulah wanita, ingin dimengerti tapi sulit untuk dipahami. Lagi-lagi Ivan yang awalnya tidak mau ikut malah meninggalkan mobil tanpa menarik tuas rem sehingga kini mobil itu berada di parkiran yang gelap. Layla pun terpaksa memberanikan diri untuk mengambilnya karena di dalam mobil itu Ivan meninggalkan radio komunikasi jarak pendek. Mendadak sebuah pisau muncul begitu saja dari belakang Layla.
Itu membuatnya lari terbirit-birit sehingga tanpa sengaja menjatuhkan gelang kesayangannya. Lalu mereka pun meninggalkan tempat itu serta memutuskan bermalam di dalam bis sambil mengirimkan komunikasi lewat radio, berharap tim penyelamat menerimanya. Terry berhasil merekam orang misterius yang mengejar mereka. Menurutnya, orang itu sangat mirip dengan karakter komik yang disebut Steelman The Knife Master. Kabut asap tebal semakin mendekati pusat Fortville, dan tanpa disadari, ada yang mengawasi tim Layla secara diam-diam. Terry yang masih terjaga menceritakan apa yang dirasakannya, mulai dari takut, bingung, serta rindu akan keluarga dan teman-temannya. Pemuda itu ingin semua ini cepat berlalu, sehingga dia bisa kembali bertemu dengan sang ibu. Ternyata, teman-teman yang lain juga merasakan hal yang sama, dan mendadak Layla mendapatkan sebuah ide, yaitu memanfaatkan jabatan ayah Ivan yang merupakan pemilik Bank Kersh. Beberapa jam kemudian, ketika hari mulai terang, 5 muda-mudi pun menjalankan rencana Layla, yaitu menggunakan mobil lapis baja yang tahan terhadap bazooka untuk melewati kabut tebal. Menurut Ivan, itu cukup masuk akal, tapi belum tentu bisa menyelamatkan mereka dari racun yang terkandung di dalam kabut. Persneling telah digeser dan kaki Layla telah siap di pedal gas. Tiba-tiba saja mereka menerima komunikasi yang ternyata dari tim penyelamat. Layla dan yang lainnya diminta untuk menjauh dari kabut asap, dan beberapa jam lagi, tim penyelamat segera menjemput di titik yang telah ditentukan, yaitu di Hotel Majestic. Para muda-mudi itu merasa sangat bahagia. Mereka merayakan malam itu dengan minum bersama, sampai-sampai Ivan mengalami mabuk berat karena terlalu banyak minum. Momen itu membawa perubahan bagi Doji yang selalu murung. Dia memimpin doa, lalu untuk pertama kalinya mengucapkan terima kasih karena telah diselamatkan. Sayangnya perasaan lega itu tidak bertahan lama, karena saat tengah malam, Steelman kembali menyerang dan kali ini nyaris membunuh Layla. Untungnya kedatangan Doji membuat Steelman kabur, lalu pemuda itu pun mengusulkan demi keselamatan sebaiknya mereka berjaga secara bergantian. Keesokan harinya kabut asap semakin mendekat, namun masih belum ada tanda-tanda dari tim penyelamat. Doji yang pergi sejak pagi masih belum juga kembali. Itu membuat Layla menyusulnya karena mereka semua harus segera pindah dari Hotel Majestic. Tak lama kemudian, Layla pun berhasil menemukan Doji sedang berdoa di gereja. Ternyata diam-diam, pemuda itu telah menemukan gelang Layla. Ada sedikit kecanggungan di sini karena Doji mengira gelang itu pemberian kekasih Layla. Tiba-tiba saja, mereka melihat suar merah yang berasal dari Hotel Majestic. Doji dan Layla pun bergegas kembali. Sayangnya mereka terlambat karena Camilla telah diculik. Sebuah drone canggih muncul meminta mereka untuk mengikutinya ke lokasi Camilla. Lalu beberapa waktu kemudian, setelah tiba di sebuah bangunan tua, hanya Doji yang diizinkan masuk, sedangkan yang lain harus menunggu di luar, dan jika berani melanggar, maka Camilla akan dibunuh. Layla telah menunggu sesuai dengan waktu yang ditentukan, yaitu 10 menit. Karena masih belum ada tanda-tanda dari Doji, akhirnya gadis tangguh itu pun terpaksa mengambil tindakan, meskipun Terry dan Ivan melarangnya. Di dalam bangunan, Layla menemukan hal-hal yang berhubungan dengan Steelman, seperti poster dan pisau-pisau yang digantung di langit-langit ruangan. Alangkah terkejutnya gadis itu ketika melihat Doji yang tergantung dalam keadaan tak bernyawa. Lalu tiba-tiba saja Steelman muncul dan langsung menyerang. Kali ini Layla benar-benar tak berdaya dan hampir saja mati tercekik. Beruntung, di saat-saat terakhir, bantuan datang dari Terry. Dengan sebuah balok, pemuda itu berhasil melumpuhkan Steelman yang ternyata adalah seorang pemuda seumuran dengan mereka. Kematian Doji membuat muda-mudi itu benar-benar terpukul. Apalagi mereka masih belum menemukan Camilla, yang membuat seolah-olah pengorbanan Doji menjadi sia-sia. Setelah menguburkan mayat Doji, Layla langsung menginterogasi Steelman, mengancamnya, dan bahkan gadis itu mengatakan tidak segan-segan untuk membunuh. Namun Terry tidak setuju, karena pemuda itu mengingat Steelman adalah Remy, salah satu anak berkebutuhan khusus dari yayasan ibunya. Beberapa waktu kemudian, ketika semuanya tertidur, Layla membaca pesan yang ditulis Doji kepada ibunya. Doji mengaku tidak bermaksud membunuh seseorang yang menyakiti sang ibu, karena pada awalnya dia hanya berniat untuk menggertak. Tiba-tiba saja mereka menerima komunikasi radio, yang lagi-lagi dari tim penyelamat. Mendengar hal itu, Ivan langsung mengirim koordinat lokasi mereka yang kini berada di gereja. Namun sangat mengejutkan, selama ini mereka ditipu. Tidak ada tim penyelamat, yang ada hanya seorang lelaki
yang menyandra Camilla. Sesaat kemudian, terjadi ledakan yang menghancurkan gereja. Ternyata, kabut asap telah mencapai tempat itu, maka Layla pun langsung mengajak semuanya melarikan diri, termasuk Remy. Sangat disayangkan, keterbatasan membuat Remy tidak bisa bicara, dan Ivan sama sekali tidak bisa melacak lokasi Camilla. Tapi untungnya, Ivan mendengar suara hewan pada radio. Kemudian Layla dan yang lainnya langsung mengetahui bahwa Camilla sedang berada di taman bermain karena di sana sedang ada festival sirkus keliling. Tak lama kemudian, mereka pun tiba, dan sesuai dengan dugaan, Camilla berada di sana, dikurung di dalam kotak kaca oleh seorang pemuda berpakaian rapi, dan sepertinya Terry mengenalinya. Di saat tim Layla sedang menyelinap masuk dan berusaha mencari cara untuk membebaskan Camilla, Remy malah menghadapi si penculik dan berakhir dengan kematian yang tragis. Peristiwa itu mendorong Layla dan yang lainnya keluar dari persembunyian. Akhirnya, di sini Terry mengingat bahwa si penculik itu bernama Saul, seorang pemuda korban penculikan dan pembunuhan yang beritanya sering beredar di media televisi. Saul berbicara seolah-olah mengetahui apa yang terjadi dan kemana perginya para penduduk. Lalu dia menceritakan tentang peristiwa kebakaran yang terjadi di taman bermain itu. Berharap Layla, Terry, dan Ivan mengingat semuanya. Namun mereka malah menjadi semakin bingung dan Saul pun tanpa ragu menempelkan wajahnya ke mulut senjata sambil mencoba merogoh sesuatu dari saku celananya. Layla yang mengetahui hal itu langsung menembak Saul. Tapi ternyata yang digenggam Saul hanyalah selembar kertas yang membuat Layla pergi meninggalkan tempat itu, berkeliling di taman bermain sambil mengingat orang-orang yang pernah ditemuinya di sana, termasuk Camilla, Terry, Ivan, Doji, dan bahkan Remy. Gadis itu menatap dalam ke arah salah satu wahana, namun tetap tak menemukan petunjuk apapun. Hingga akhirnya, di sebuah papan pengumuman, kertas yang sama tertempel. Kertas yang merupakan poster tentang berita duka cita atas meninggalnya para remaja yang menjadi korban musibah kebakaran. Yang mana tidak lain dan tidak bukan adalah Layla dan teman-temannya, termasuk Remy. Layla mengabaikan teman-temannya lalu menuju ke makam Doji, berharap semua itu bohong. Sangat mengejutkan, Doji yang seharusnya mati kembali hidup. Gadis itu benar-benar merasa frustasi. Kemudian setelah menjelaskan semuanya kepada Doji, Layla berniat menuju ke asap kabut. Sayangnya ketika nyari sampai, gadis itu malah pingsan dan terguling jatuh bersama Doji. Layla bermimpi bertemu dengan sang kakak yang sedang dirawat di rumah sakit. Aisham membisikkan bahwa Layla harus bisa keluar dari dunia limbo. Berakhirnya mimpi tersebut membuat Layla terbangun. Gadis itu langsung mengajak 4 temannya untuk kembali melakukan rencana yang sebelumnya tertunda. Masing-masing dari muda-mudi itu menggunakan masker, lalu dengan segenap doa, keyakinan, dan keberanian, akhirnya mereka pun melaju bersama mobil lapis baja menerobos asap kabut. Film pun ditutup dengan menampilkan Layla dan teman-temannya telah tiba di dunia baru. Layla sangat berterima kasih atas petunjuk yang diberikan oleh Aisham. Dia yakin sang kakak akan segera terbangun dari koma dan bisa kembali berkumpul dengan ayah dan ibu mereka. Layla sama sekali tidak mengetahui apakah dia telah berada di surga atau bukan. Tapi yang pasti, dia merasa lebih hidup bersama teman-teman yang selalu menjaganya. Mereka pun memasuki sebuah bangunan megah di tengah-tengah taman yang merah. Selain mereka, di sana juga ada anak-anak dan remaja lain yang berkumpul sambil bersorak untuk menyambut kedatangan seseorang. Lalu tak lama berselang, seorang pemuda muncul di atas sebuah menara dan iya, dia adalah Saul Bartir, pemuda yang sebelumnya berusaha menyerang kelompok Layla serta menculik Camilla. Mengapa semua remaja memuja Saul dan benarkah Layla dan teman-temannya telah berada di surga? Dan tamat. Pernah nonton The Walking Dead? Nah, ini dunianya kurang lebih seperti itu, tanpa adanya embel-embel zombie. Atau mungkin sudah ada yang menonton alur cerita The Quiet Earth? Linknya ada di deskripsi ya. Jadi begitulah nasib seorang remaja wanita yang berusia 15 tahun ketika terbangun di suatu pagi, tidak menemukan siapapun dan tidak mendapatkan penjelasan apapun akan hilangnya semua orang. Secara perlahan, Layla membentuk kelompok kecil dengan 4 remaja lain yang bingung dan cemas akan pertanyaan yang sama tanpa jawaban. Namun tidak hanya itu, mereka juga diharuskan bertahan hidup dari drone yang mencurigakan, anak panah yang entah dari mana asalnya, serta seorang misterius yang memegang pisau dan bertekad kuat untuk membunuh kelompok itu.
Selain itu, saya juga menemukan bahwa film ini menyentuh beberapa sisi gelap dalam keluarga yang sulit, seperti kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, dan kelalaian orang tua. Saya menduga kasus Camilla adalah sang ibu dengan egoisnya memutuskan untuk menikah lagi tanpa memikirkan perasaan Camilla. Sedangkan Terry, orang tuanya telah bercerai, ini berdasarkan penjelasan bahwa dirinya sedang berada di rumah sang ayah dan hendak ke pertandingan bola. Untuk Leila dan Ivan, saya pikir mereka sama-sama kurang mendapat perhatian dari orang tuanya yang sibuk berkarir. Sedangkan yang terakhir yaitu Doji, kita mengetahui pemuda ini menembak seseorang yang terus menyakiti ibunya, yang mana saya pikir orang yang dibunuh secara tidak sengaja itu adalah ayah tiri Doji atau mungkin kekasih ibunya Doji. Mungkin inilah yang menyebabkan mereka berada di limbo, yaitu perasaan yang tak terungkap atau mungkin keinginan yang tak terpenuhi, sehingga membuat mereka tidak ikhlas dalam menerima kematian. Buat yang belum tahu atau mungkin masih bingung, Souls atau Alone ini sebenarnya diadaptasi dari komik dengan judul yang sama, karya Bruno Gazzotti dan Fabian Fellman, yang terbit di tahun 2005 di majalah Spirou. Ceritanya agak-agak mirip, hilangnya penduduk Fortville secara tiba-tiba dan tidak dapat dijelaskan. Nah, di sini Leila dan teman-temannya berusia lebih muda. Mereka harus berjuang, bertahan hidup tanpa didampingi oleh orang-orang dewasa. Lalu keadaan berubah menjadi lebih buruk ketika menyadari bahwa mereka berada di replika dunia nyata yang disebut limbo dan menjadi mangsa dari keluarga misterius. Ada beberapa hal yang menurut saya agak berlebihan di film ini, yaitu adegan ketika Ivan mabuk berat. Dia mengajak para gadis untuk baku hantam, dalam tanda kutip, mungkin sebaiknya hal-hal seperti ini tidak perlu ditampilkan, karena para karakter masih berusia di bawah 17 tahun. Di komiknya sendiri memang ada, tapi bukan dari Ivan, melainkan dari tokoh antagonisnya. Lalu hal kedua yang kurang adalah mereka meninggalkan Remy begitu saja setelah tertembak, karena jika memang Doji tidak mati, seharusnya Remy juga tidak mati, tapi para karakter utama tidak mencoba untuk mencari atau membantunya, dan ini sama sekali tidak dijelaskan. Berbeda dengan di komik, ketika tim Leila meninggalkan kota, mereka juga membawa serta Remy. Ya, saya setuju, memang endingnya tidak jelas. Menurut cerita komiknya, si Saul ini adalah salah satu dari tokoh antagonis yang membebaskan para remaja dan anak-anak dari dunia limbo. Dia memiliki kekuatan psikis yang bisa mengendalikan pikiran, mungkin digunakan untuk mengendalikan Remy. Jadi saya pikir, di ending para remaja itu berterima kasih kepada Saul karena telah dibebaskan, dan tujuan Saul menyerang atau berusaha membunuh kelompok Leila adalah untuk menyadarkan atau mengingatkan kembali bahwa mereka sudah mati dan harus segera pergi dari limbo, tapi dengan cara yang agak jahil. Pada intinya, saya sama sekali tidak puas dengan akhir cerita film ini, karena menimbulkan banyak pertanyaan. Saya mengerti mungkin produser dan sutradara merencanakan sequel, tapi jika kita ingat kembali, tahun 2017 adalah akhir dari zamannya film-film distopian remaja. Jadi saya rasa mengakhiri film dengan pasti adalah pilihan yang jauh lebih bijak. Bagaimana menurut kalian? Bukan orang pintar atau sok tahu, saya hanya mengemukakan pendapat yang bisa menjadi bahan pertimbangan atau pemikiran kalian dalam memahami film. Tidak ada yang mengetahui benar atau salah, selain sutradara dan penulis naskah. Oleh karena itu, mohon maaf jika memang ada kesalahan informasi yang saya sampaikan. Dan juga bagi teman-teman yang punya teori tentang film ini ataupun ingin berdiskusi, atau mungkin juga teman-teman punya referensi film lain untuk kita review, silakan tuliskan di kolom komentar atau bisa DM ke Instagram saya di @tegugusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pembulian dan menciptakan permusuhan. Sekian dulu videonya, dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!